Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita bersyukur untuk perjumpaan kita ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tetapi sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk perjumpaan kami saat ini. Kami mau melanjutkan proses pembelajaran kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, karena itu kami menyerahkan waktu ini ke dalam anugerah-Mu. Biarlah pembahasan kami saat ini hanya jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah membahas dua bagian besar tentang pengantar teologi Kristen. Yang pertama, kita sudah membahas tentang keutuhan definisi teologi. Keutuhan definisi teologi. Yang kedua, kita sudah membahas keutuhan syarat berteologi. Dan dalam perjumpaan kita saat ini dan beberapa waktu ke depan lagi, kita akan membahas bagian ketiga, keutuhan karakter teologi. Jadi teologi yang sejati pasti menghasilkan karakter teologi yang sejati. Itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita saat ini. Keutuhan karakter teologi. Kita atau saya membawa lagi kita melihat definisi kita. Definisi ini kita berulang-ulang jelaskan, tetapi mengalami revisi sedikit-sedikit. Seperti itu. Dikatakan teologi adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya. Orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, ya, itu mengalami karya Allah Tritunggal sehingga dia dapat berteologi. Jadi teologi adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya dalam usaha iman yang dianugerahkan Allah. Jadi dia menjadi beriman. Iman ini bukan saja menyelamatkan dia, tapi menolong dia untuk mengenal Allah. Dan iman ini adalah anugerah Allah untuk merumuskan pemikiran dan pemahamannya tentang Allah dan kehendaknya berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab. Perhatikan kata keutuhan, jadi tidak sepotong-sepotong, keutuhan, Kejadian sampai Wahyu, ya, keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah tertulis. Kalau tidak mengimani Alkitab adalah firman Allah tertulis, maka tidak mungkin kita dapat berteologi. Oleh pertolongan dan iluminasi Allah Roh Kudus. Jadi karya Allah Tritunggal, secara khusus karya Allah Roh Kudus dalam menolong dan mengiluminasi kita. Melalui, ini pertolongan Roh Kudus, melalui prinsip penafsiran yang benar, sehingga teologi tersebut yang terwujud dalam keutuhan karakter teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi. Perhatikan, yang jadi berarti tidak terpisahkan, ortodoksi, ortopati, dan ortopati, satu kesatuan karakter. Ya, ortodoksi yang sejati pasti menghasilkan ortopati dan pasti menghasilkan ortopraksi. Jadi utuh. Jadi ya, teologi yang sejati pasti berdampak lahirnya karakter teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi, karakter teologi infiltratif yang konfrontatif, integratif, dan kristalitatif,
kita sudah menyinggung sebelum-sebelumnya istilah-istilah ini, tapi kita secara khusus akan mengulangi dan membahas secara khusus juga dan proporsional. Serta karakter teologi eksklusif yang inklusif dan diversitif yang semuanya terarah bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Jadi teologi yang merupakan karya Allah pasti menghasilkan keutuhan karakter, paling tidak keutuhan tiga karakter besar tersebut, seperti itu, ya. Selanjutnya dijelaskan, orang yang berteologi adalah orang yang mengenal Allah. Jadi teologi itu menjadikan orang yang berteologi itu mengenal Allah dan kebenaran Allah, dan pengenalan akan Allah dan kebenarannya ini atau itu akan memerdekakan orang tersebut dari dosa. Jadi saudara, kalau saudara mengetahui dan memiliki kebenaran, maka saudara akan dimerdekakan. Kita dulu bodoh dalam hal kebenaran matematika, ya toh. Tapi setelah kita belajar matematika, kebenaran matematika, maka kebenaran matematika itu memerdekakan kita dari kebodohan matematika. Seperti itu. Di mana saja kebenaran itu ditemukan, kebenaran itu punya kuasa memerdekakan. Apalagi kebenaran Alkitab. Seperti itu, ya. Jadi pasti akan memerdekakan orang tersebut. Dikatakan selanjutnya, sehingga menghasilkan hidup yang benar secara objektif maupun subjektif. Saya sudah pernah menjelaskan istilah objektif dan subjektif. Objektif artinya di luar kita, subjektif di dalam kita. Di luar kita artinya ya kita menjadi benar secara objektif karena berada dalam Yesus yang benar, sehingga kita menjadi benar. Tetapi waktu kita berada dalam Yesus yang benar itu, sehingga kita menjadi benar, maka kebenaran itu juga akan memerdekakan kita, sehingga kita bukan saja menjadi benar secara status atau secara objektif, tetapi juga secara subjektif. Artinya kita kebenaran itu ya menjadi bagian kita. Kita makin hari makin hidup sesuai dengan kebenaran. Ya, baik secara ortodoksi, ortopati, ortopraksi, atau dalam bahasa ilmu pendidikan ya secara kognitif, afektif, dan psikomotoris. Dalam Alkitab dikenal istilah emet dan sadek dalam bahasa Ibrani, yang susahnya dalam bahasa Indonesia kata emet dan sadek yang berbeda ini diterjemahkan dengan satu kata kebenaran. Padahal dalam bahasa Ibrani itu dua kata berbeda. Dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu dipakai kata aletheia dan dikaisune. Dalam bahasa Indonesia, aletheia dan dikaisune itu disayangkan diterjemahkan dengan kata kebenaran atau benar. Padahal dalam bahasa Inggris berbeda. Emet bahasa Ibrani atau aletheia bahasa Yunani itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan truth. Ya, truth, kebenaran. Ya, jadi kebenaran secara objektif. Ya, itu kebenaran Allah. Tapi pada waktu kita berada dalam kebenaran Allah, dalam Yesus,
maka kita akan berproses secara progresif mengalami kebenaran secara dalam bahasa Ibrani sadek, bahasa Arab sodik, ya, benar, benar secara subjektif. Sadek itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani dikaisune, dikaisune, bahasa Inggris righteousness. Jadi emet alitea bahasa Inggrisnya truth, sedangkan sadek dan dikaisune diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu righteousness. Apa beda emet dan emet alitea dan sadek dikaisune atau truth dan righteousness? Ya, truth artinya kebenaran yang objektif, sedangkan righteousness atau dikaisune atau sadek itu kebenaran yang subjektif. Artinya setelah kita berada dalam kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita sehingga kita mengalami kebenaran secara subjektif, kebenaran dikaisune, kebenaran righteousness, kebenaran sadek. Seperti itu, ya. Pasti terjadi seperti itu. Itu sebabnya saudara, ya, Roma 11 ayat 36 menjelaskan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, termasuk pengenalan kita akan Dia, ya, pengenalan atau teologi kita, ya, memahami kebenaran Allah. Sebab segala sesuatu itu teologi dari Allah, oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, karya Allah Tritunggal, dan kepada Allah, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, atau kebenarannya, atau kehendaknya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau di dalam kita ada kebenaran, kebenaran Allah itu, atau kita berada dalam kebenaran, ya, maka kita makin hari makin hidup benar, hidup sesuai perintahnya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, saya sudah jelaskan tadi, ya, kalau kita sudah berada dalam kebenaran, Yesus adalah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita sehingga kita memiliki kebenaran objektif dan subjektif. Objektif sudah terjadi, subjektif memang berproses, ya. Kita menjadi benar, menjadi truth, tetapi juga menjadi dikaisune, ya, righteousness, baik secara status tapi juga secara subjektif, berproses hari lepas hari, seperti itu. Itu pasti. Kalau tidak, kita dikatakan menjadi pendusta. Ya. Ada 3 kutub besar dalam teologi di sepanjang sejarah gereja, yakni kutub teologi monergisme yang aplikatif. Jadi saudara, monergisme itu dari asal kata mono, tunggal. Ya, tunggal. Monergisme berarti kemutlakan teologi itu mutlak adalah karya Allah. Ya, mono.
tunggal merupakan karya Allah semata. Tetapi karya Allah semata ini, yang monergisme itu, ya, itu pasti menghasilkan aplikasi karya Allah. Sehingga teologia yang sejati adalah karya Allah, karya tunggal Allah, monergisme, mutlak karya Allah, tapi monergisme yang berdampak aplikatif. Mulai beraplikasi sehingga kita makin mirip dengan kebenaran. Nah, ini kutub teologia yang benar. Kutub teologia yang benar. Tapi dalam perkembangannya ada kutub kedua. Ya. Kutub teologia sinergisme yang aplikatif. Sinergisme. Jadi ada kerjasama. Kerjasama teologia itu karya Allah dan karya kita. Ya. Tidak mungkin ada teologia yang adalah karya Allah kalau tanpa karya kita. Ya, kalau ada karya Allah dan karya kita itu bersinergi, ya, maka baru bisa teologia itu terwujud dalam keutuhan objektif dan subjektif. Jadi berbeda dengan yang pertama, itu monergisme yang aplikatif. Kalau teologia ini, ya, yang kedua, kutub yang kedua, teologia sinergisme yang aplikatif. Ya, kalau Allah mau berkarya menganugerahkan kebenarannya, tapi kita tidak mau terima, maka Allah bertepuk sebelah tangan. Jadi harus bersinergi. Jadi luar biasa, saudara lihat mulai terjadi pergeseran secara humanisme. Ya, mulai peran manusia. Ya, mutlak harus ada. Bukan saja mutlak karya Allah, tapi juga karya manusia. Paling tidak Allah 50%, kita 50%. Waduh. Pantasan kita sulit berteologi yang benar, ya. Jadi ini berbeda dengan kutub yang pertama. Teologi monergisme yang aplikatif. Yang karya Allah yang aplikatif, artinya pasti berdampak secara subjektif. Tapi sinergisme katakan tidak bisa hanya karya Allah, harus juga karya kita, baru teraplikatif. Jadi kutub kedua, teologia sinergisme yang aplikatif. Kutub ketiga, ya, kutub ketiga adalah kutub teologia monergisme tidak aplikatif. Saudara sempat heboh-heboh ya tentang progresif, Kristen progresif. Nah, itu sama dengan juga teologi progresif. Satu sisi secara subjektif itu progresif, karya Allah itu akan berproses. Tetapi ya teologi yang progresif dalam pengertian menjadi teologi itu berawal dari sinergisme yang aplikatif, lanjut berpuncak pada monergisme, karya Allah tidak aplikatif. Jadi itu benar karya Allah, tapi tidak harus teraplikasi, ya, tidak perlu teraplikasi. Ya, jadi Tuhan Yesus ini seperti universalisme ya. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan ya kita manusia, dan itu berdampak bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada semua orang. Nanti kita akan belajar
Itu mulai dari sebenarnya dari Bapak Gereja, kalau tidak salah Origenes, seperti itu, ya. Mulai dari Bapak Gereja. Jadi jangan kaget, itu apa yang terjadi sekarang sudah muncul dulu, tapi terus bermetamorfosa. Ya, sekarang ini ya seperti itu, mulai dari teologi modern sampai teologi postmodern sekarang. Ya, seperti itu. 3 kutub, ya. Tapi kita akan bahas nanti hal-hal ini. Ya, kutub pertama kutub teologi monergisme yang aplikatif, dan kita harus memilih ini, ya. Kutub yang kedua teologi sinergisme yang aplikatif, ini banyak. Jadi harus karya Allah teologi itu dan karya manusia. Monergisme yang aplikatif bukan berarti manusia tidak berkarya, tapi itu dampak. Perhatikan, beda sinergisme dan monergisme. Monergisme pasti berdampak secara aplikatif. Tapi kalau sinergisme, dua-dua harus mutlak, harus berperan. Ya, Allah dan manusia harus bersinergi, baru lahirlah teologi yang aplikatif. Jadi sinergisme yang aplikatif. Yang ketiga, teologi monergisme tidak aplikatif. Ini saudara, apa namanya, 3 kutub besar. Ya, kalau saudara akan mempelajari berbagai bentuk teologi, pasti akan terhisap di antara 3 ini. Salah satu dari 3. Apakah dia berada di kutub teologi monergisme yang aplikatif, atau sinergisme yang aplikatif, atau monergisme tidak aplikatif. Perhatikan itu, ya, pakai kata tidak. Jadi tidak perlu teraplikasi, tidak perlu bertobat terima Yesus. Yesus sudah menyelamatkan, itu antara lain. Ya, nanti kita akan lihat. Selanjutnya, saudara, kita lihat lagi, ya. Kutub teologi monergisme yang aplikatif secara pasti akan menghasilkan karakter teologi yang benar, yakni karakter teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi, karakter teologi infiltratif yang konfrontatif, integratif, serta kristalitatif, serta karakter teologi eksklusif yang inklusif dan diversitif. Ketiga karakter ini kita akan bahas pada perjumpaan kita selanjutnya supaya lebih tersistematis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.